Apa ya? Oh kayaknya ya, tapi bukan saya kayaknya ya. Ya bisa jadi. Saya lupa saking banyaknya kegiatan itu. Insya Allah kalau Bapak Ibu lihat raut wajah saya tidak akan lupa, dan sebelahnya saya juga tidak akan lupa. Cuman kalau nama itu yang sulit bagi saya. Karena banyaknya memori yang masuk ke otak saya. Baik, ini kita sama-sama saling diskusi aja ya untuk Periksen Ketika 2022. Ini memang semenjak keluar 2023 ini memang gencar sosialisasi, artinya waktu itu viral ya. Kemudian disusul oleh Periksen yang lain yang model kompetensi kepala sekolah 7326, 7327, kemudian disusul oleh pengawas sekolah, dan yang terakhir saya lupa nomornya. Kira-kira bulan lalu baru keluar dari perizinnya itu untuk Pak Om. Oh, kita hampir 7 hektar kantor kita ya. Ya, jadi pemandangannya luar biasa di tengah-tengah sawah. Mau ke sana? Ayo Pak. Wah, waktunya ya nggak cukup, mungkin lain kali ya. Oh, nggak ada orang saat ini Bapak Ibu. Jadi di sana lagi UDL semua, dinas luar semua. Oh, ya nanti sampai tahun ini Pak Abu kemarin itu. Balai Besar Guru Penggerak atau BPGP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon 2B di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru. Pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Saya nggak pernah mampir kalau ke Batu. Nah ini gedung utama, saya di gedung belakang. Kepala rapat umum ada di gedung utama beserta keuangan. Iya main guru-guru saja. OPT ini Kemdikbud pusat cek. Tentang kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Dikdaya yang berarti kuat. Jadi ini lorong ya. Ini pohon mangga. Kemudian belakang sana juga pohon mangga. Terus ini juga ada gazebo seperti ini. Berangkat. Oh ini PGP angkatan pertama, Lora karyanya di hotel. Iya. Pas pandemi ya, betul. Dulu Lora karyanya di sekolah tapi di hotel. Sebenarnya sih secara penganggaran kita siap. Cuman perintahnya dari pusat, kita disuruh ke sekolah, akhirnya ya ke sekolah. Program Dikdaya Diklat Guru Berinovasi dan Berkembang. Program ini meliputi pelatihan karakter, pelatihan kompetensi, dan pelatihan pedagogik. Program unggulan lainnya ialah Pendekar yang mempunyai makna penggerak merdeka belajar. Pendekar ini khusus untuk ini ya, alumni guru penggerak. Di Provinsi Jawa Timur
itu dari tim kerja PGP. Kalau yang PKB kita tidak ya semuanya lah, tidak memandang guru penggerak dan non guru penggerak. Pendekar akan terus dikembangkan untuk membuka jurus-jurus baru. Saat ini ada 13 jurus. Kebetulan saya pengajar yang jurus pertama, yang pengelolaan sekolah. Ruang kelasnya kanan kiri, kemudian ini asrama. Ini ruang teater. Nah, seperti ini asramanya, Bapak. Dan semua kamar ada air panasnya. Jam 10 Pak. Ini urusannya. Setelah itu kita balik lagi jam 2. Alhamdulillah. Karena apa? Kita kan setelah Satu dari sekian banyak cara mengukur kualitas guru dilaksanakan melalui uji kompetensi. Hasil dari uji kompetensi digunakan untuk pemetaan kompetensi. Pemetaan kompetensi dilakukan melalui proses mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi tingkat penguasaan pengetahuan atau keterampilan. Hasil dari pemetaan kompetensi dapat menjadi acuan bagi guru untuk merefleksikan, merencanakan, dan melakukan pengembangan diri, pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta pengembangan karir. Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 26/B/AK-04/01/2023 tentang model kompetensi hadir untuk menjadi pedoman serta arah tentang sikap, pengetahuan, dan perilaku seorang guru profesional. Kompetensi guru akan menjadi acuan dalam yang kemarin teman-teman yang PNS sudah UKKJ instrumen yang dari pertama ke muda, kemudian ke madya, atau belum? Nah, instrumennya dari sini. jabatan kedua Ini uji kompetensi perbedaan jabatan. Yang ngurus UKKJ kita BPJP. pengembangan diri dan Terima kasih. Tapi ini kerja lain ya, bukan PKP. akan mengacu kepada Nah, ini. yang digunakan pada Nah, ini mengacu ke sini. profesi guru. Pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk guru, program pendidikan guru penggerak, dan kemudian yang lainnya adalah kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru. Jadi memang generasi yang kita hadapi sekarang itu generasi Z, Pak. Generasi yang luar biasa yang nggak kayak zaman kita dulu. Jadi kita harus bisa terus membimbing mereka, menyahayai mereka terus, sehingga kalau kita pun redup, kita Ada sampai sendiri karena ini kegiatan di sini. Oh, di rolling. Nah, ini kesel ya. Ini hanya ditanya perasaan aja. Sumpah. Dan kira-kira kenapa menurut Bapak Ibu guru tersebut berperilaku demikian? Lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Jadi jenengan menteri aliran darah ke otak ini supaya lebih lancar. Dan melek motone. Ada yang ini kemarin belum? Nggak ada. Saya lihat ini juga oleh guru SD, Pak. Oh, SD banyak sekali yang diajarin. Jadi mungkin kalaupun sudah pernah, anggap saja belum pernah, biar rasanya nikmati, Bapak. Ice breaking-nya mungkin panjenengan juga sudah sangat sering sekali dilihat di Instagram, di YouTube dan sebagainya. Nanti kita coba
belum tahu Pak, belum. Kalau sakit pegang perut. Oh. Kalau nanti sikut pegang siku. Nanti kita berpasangan dulu, silakan mencari pasangannya masing-masing. Berdua, jangan bertiga Bu, jangan bertiga, berdua. Berdua berhadapan-hadapan, disiapkan satu bolpennya, taruh di sebelahnya. Oke. Nanti yang banyak ketinggalannya nanti gantian Pak ya. Pimpin lagi guys dari lainnya. Oke, cepet-cepetan ya. Fokus ini melatih fokus instruksi fokus ya. Kita coba dulu. Sakit. Nggak pakai suara. Sikut. Sakit. Sikat. Nanti kalau sudah pegang langsung diangkat, ini yang juara siapa ya. Oke, begitu ya. Sudah bisa dimengerti ya. Nah, nanti yang coba 5 kali yang banyak kalangnya nanti silakan gantikan saya untuk pimpin SDG lainnya. Ya, belum itu oke. Oke, kita mulai. Perintah pertama atau babak pertama. Sikut. Sikut, pegang sikut. Sakit. Perut. Sikut lagi. Sikut. Besok.
seperti guru yang empatik ini menurut saya, pengalaman saya adalah guru yang mampu menghargai perasaan peserta didik. Jadi ini bisa kita lakukan ketika dari hal-hal yang gampang saja, ketika anak-anak itu mau curhat. Anak-anak ini kan mau curhat terhadap permasalahannya, di mana anak ini adalah usia yang dia mulai ada permasalahan yang sedikit kompleks. Nah, kita harus bertindak sebagai guru yang anak-anak itu merasa nyaman, iya, nyaman untuk curhat dengan kita, entah itu dari permasalahan personal atau permasalahan dari keluarga. Jadi Kalau kita ngomong tentang makna, tujuan, dan pandangan hidup dan terkait dengan Tuhan, maka ada beberapa kunci yang harus kita ketahui bersama, yaitu moralitas, spiritual, kemanusiaan, serta keseimbangan hidup. Jadi ini sudah include dalam indikator yang ada di sana. Yang pertama yaitu moralitas. Jadi seorang guru itu juga butuh yang namanya mempunyai moral yang bagus, yang baik. Salah satu atau beberapa contoh yang bisa kita berikan adalah moral bagus itu bisa dilihat dari ketika seorang guru itu bisa bersikap jujur. Jadi jujur kepada muridnya tentang hal-hal apa yang memang itu nanti untuk kebaikan dari proses pembelajaran yang ada. Terus yang kedua, disiplin dan bertanggung jawab. Pastinya kalau teman-teman sebelumnya juga menyatakan guru itu digugu dan ditiru, maka sebelum kita mendisiplinkan seorang anak atau siswa, kita maka memberikan contoh dulu bahwa kita harus disiplin juga dan mempunyai tanggung jawab. Dan yang berikutnya, bersikap adil. Ini khususnya ketika kita mengajar di kelas, paling tidak kita jangan sampai membeda-bedakan mana itu anak yang pinter, anak yang tidak pinter, atau bahkan mana anak yang cantik dan tidak cantik gitu ya. Kita harus berperilaku yang sama. Ini adilnya seperti itu. Saya dilirik Pak Badrus ini jadi ya. Biasanya ini melakukan ini. Yang berikutnya adalah spiritual. Jadi untuk pemahaman spiritual ini maka sangat erat kaitannya dengan hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, maka kita harus membiasakan diri anak-anak itu untuk berdoa, baik itu sebelum ataupun sesudah melakukan sebuah pembelajaran. Ini penting agar penanaman rasa ketuhanannya itu muncul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya mengenai kegiatan keagamaan. Ini penting sekali lagi bahwa sebenarnya banyak hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan spiritual yang bisa kita tunjukkan kepada anak-anak atau membina anak-anak dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi misalnya termasuk dalam ada hari-hari besar keagamaan, kita juga bisa melaksanakan itu. Yang berikutnya terkait dengan kemanusiaan, maka seorang guru itu bisa memberikan contoh perilaku, melakukan penggalangan dana apabila ada musibah-musibah yang terjadi. Jadi hal ini penting agar jiwa sosial seorang anak itu juga selalu tumbuh sesuai dengan tadi kompetensi dari seorang guru, yaitu dalam kepribadian. Gitu ya. Yang berikutnya memberikan konseling. Mungkin agak sedikit berbeda di konseling ini. Artinya apa? Rasa empati kita kepada seorang siswa itu harus dimunculkan. Misalnya seorang siswa itu punya masalah, maka kita harus menjadi teman. Bisa teman curhat atau teman tempat untuk seorang siswa itu menyampaikan isi hatinya. Dalam artian permasalahan yang ada, bukan isi hati yang lain, kan begitu. Yang keempat yaitu keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup itu seorang guru harus bersikap profesional. Jadi profesional mana mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, mana mengerjakan pekerjaan sekolah. Jadi sedapat mungkin kita harus benar-benar bisa membedakan itu. Tapi kalau terpaksa pekerjaan sekolah bisa dibawa ke rumah juga. Ya, ini agak sedikit kurang profesional, tapi insya Allah juga kita bisa mengatur itu. Ini sudah kita lakukan bertahun-tahun seorang guru seperti itu.
Yang berikutnya aktif dalam kegiatan pengembangan diri. Ini penting untuk kita munculkan. Kenapa? Karena memang guru itu tidak akan pernah yang namanya habis atau mungkin hilang rasa ingin belajarnya, ingin berkembangnya, Pak. Jadi melalui kegiatan pelatihan dan lain sebagainya itu adalah salah satu bentuk dari pengembangan diri yang akan menyeimbangkan kehidupan seorang guru. Terima kasih, demikian apa ini. Nah, terakhir adalah kompetensi profesional. Pengetahuan yang berpusat pada peserta didik. Jadi sama, indikatornya ada 3.